Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, agung dan mulia perbuatannya. Dia selalu mengasihi dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Ulangan pasal 30 ayat 11-20. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar kami menemukan kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang memberi kehidupan. Haleluya. Amin. Ulangan pasal 30 ayat 11-20 begini dikatakan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, hidup ini diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, sehingga ada lirik lagu mengatakan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kalau kita tidak bijak untuk memilih, kita akan salah pilih. Kita akan memilih racun daripada madu. Jangan salah pilih, sebab menyesal kemudian tak ada gunanya. Bagian firman ini disampaikan kepada umat Israel untuk mempersiapkan mereka ketika akan memasuki tanah perjanjian, tempat, suasana, dan era yang baru, agar umat tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kepada umat Israel diperhadapkan dengan pilihan, apakah akan memilih kehidupan, keberuntungan, berkat, atau memilih kematian, kecelakaan, dan kutuk. Ayat 15 dan ayat 19 bacaan kita tadi. Dasar untuk memilih yang tepat dan benar. Pertama, umat harus berpedoman pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi tolok ukur untuk menentukan pilihan. Firman itu tidak sukar, tidak terlalu jauh, dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Firman itu sangat dekat, yakni di dalam mulut dan di dalam hati untuk dilakukan. Ayat 11-14. Firman itu sangat dekat. Hal ini menunjuk pada sema Israel
yang harus dilakukan oleh orang Israel 2 kali sehari. Harus dibacakan pagi dan malam. Jadi firman itu bukan hal baru lagi. Tidak jauh lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan. Sudah menyatu dengan umat. Ada di dalam mulut untuk dibacakan dan dihafalkan. Ada di dalam hati untuk direnungkan dengan saksama, serius, mendalam. Dan selanjutnya dilakukan dalam tindakan nyata. Kedua, umat harus mengasihi Tuhan Allah. Ayat 16a dan 20a. Mengasihi Tuhan Allah harus dengan seluruh totalitas hidup umat. Yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Nanti dilihat Ulangan 6 ayat 5, Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, dan Lukas 10 ayat 27. Tindak lanjut dari mengasihi Tuhan, umat harus hidup mendengar, berpaut, berpegang, dan melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Ayat 16b dan 20b. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21a. Ketiga, langit dan bumi menjadi saksi atas umat Israel untuk memilih. Ayat 19a. Langit menunjuk pada sorga, tempat Allah bertakhta. Bumi menunjuk tempat semua ciptaan, termasuk manusia. Artinya sorga dan bumi ada dalam kendali kuasa Allah. Matius 28 ayat 18. Jadi Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi menjadi saksi dari keputusan yang akan diambil. Itu berarti keputusan yang akan diambil sangat serius, sangat penting, dan sangat menentukan. Bukan hanya untuk kepentingan umat Israel secara pribadi, tapi juga kepentingan generasi mendatang dan kepentingan seluruh umat manusia. Ini menjadi landasan untuk memilih, dan karena itu umat ditawarkan agar pilihlah kehidupan. Ayat 19b. Ketika umat memilih kehidupan, maka konsekuensinya adalah pertama, kehidupan umat diberkati dengan keturunan. Mereka akan bertambah banyak di tanah yang diberikan Tuhan. Ayat 16b. Kedua, mereka diberi panjang umur untuk tinggal di tanah yang diberikan Tuhan sesuai dengan sumpah kepada nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 20b. Inilah berkat yang dijanjikan Allah kepada umat Israel ketika mereka memilih kehidupan. Mereka diberkati dengan panjang umur dan mendapatkan keturunan yang banyak, mendapatkan keberuntungan sampai kepada keturunan mereka di tanah yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika mereka memilih kematian dengan tidak mengikuti perintah Tuhan, melainkan mengikuti Allah lain, sujud menyembah dan beribadah kepada Allah lain, maka yang diperoleh bukan berkat, melainkan kecelakaan, kebinasaan, dan tidak akan lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan. Ayat 17 dan 18. Jemaat Maha Tuhan, setiap orang mengharapkan agar hidupnya diberkati. Dan untuk meraih apa yang diharapkan, ada berbagai upaya, berbagai usaha, berbagai cara, terkadang menghalalkan cara. Terkadang menggunakan cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dilakukan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Karena itu, firman Tuhan menuntun kita untuk meraih berkat, kemujuran, keberuntungan, dan kehidupan. Haruslah dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu harus bergantung, berpaut, beribadah, dan menyembah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya.
tetap taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan, penderitaan, dan godaan di tengah dunia yang semakin berubah. Maka hidup ini diberkati dalam segala hal. Tetapi ketika berusaha dengan cara yang tidak benar, berpaling dari Tuhan, sujud menyembah, beribadah kepada Allah lain, melakukan hal-hal yang sungguh memutarbalikkan keadilan dan kebenaran, melakukan ketidakjujuran, maka konsekuensinya bukan berkat tetapi kutuk, kebinasaan dan kematian. Karena itu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Setiap pilihan ada konsekuensinya, ada akibatnya. Makanya untuk menentukan pilihan, kita harus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Sehingga pilihan yang diambil itu sesuai dari kehendak Tuhan. Apa yang kita ambil itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri, termeterai di loh hati kami. Dan itu akan terbuktikan dalam perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang mengikuti dimanapun berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Biar semua diubahkan oleh Tuhan. Kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Kami dimenangkan oleh Tuhan. Dan kami diberi kemujuran, keberuntungan. Diberi berkat dalam perjalanan hidup kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati dan menyelamatkan saudara kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.